Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel saya berkaitan dengan anggur impor, khususnya berbagi atau sharing pengalaman yang saya dapat selama menanam anggur. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya saya semakin semangat membuat video berbagi pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan berbagi, ada di salah satu komen di kolom komentar, nanya batang tersiernya itu dari tunas bat atau tunas air, dan di daun keberapa dipotes. Jadi saya akan menjawab pertanyaan itu, apa yang saya lakukan di koleksi buah anggur saya. Jadi ini adalah batang primer anggur transfiguration umur 5,5 bulan. Untuk batangnya alhamdulillah besar, sama dengan jempol saya, atau mungkin ini sudah seukuran spidol permanen. Ini tingginya sampai sini itu 2 meter. Setelah 2 meter saya tekuk panjang dari sini tunas gunder sampai ujung itu 4 meter. Kemudian ada yang tanya, untuk pembentukan batang sekunder, dipotong atau tidak? Kalau saya sendiri ini tidak dipotong, cuma saya tekuk. Ini dari batang primer saya tekuk jadi batang sekunder sampai sana. Ini jadi batang sekunder. Memang ada salah satu metode juga untuk pembentukan batang sekunder. Untuk pembentukan batang sekunder itu di batang primer itu dipanjangin, kemudian setelah panjang dipotong, kemudian batang atau tunasnya itu muncul dari tunas bat, itu yang dijadikan batang sekunder. Jadi ini yang dari bawah grounding, ini adalah batang primer, tingginya sampai 2 meter. Saya tekuk. Setelah ditekuk sampai di sini, ini sudah dinamakan batang sekunder. Batang sekunder sampai sana saya buat 4 meter, dan alhamdulillah besarnya itu sama, sampai ujung itu sama, yaitu 1 spidol. Kemudian dari batang primer, ini adalah batang tersier. Batang tersier bisa dibentuk dari 2 cara, pakai tunas air atau tunas bud atau mata bud. Ini yang saya lakukan dari mata air, tunas air. Ini tunas budnya masih ada, Jadi nanti ketika buah ini sudah matang, nanti kita akan bentuk cabang atau batang tersier dari tunas bud. Ini adalah batang sekunder, kemudian ini tunas air. Dan sekarang akan kita cari contoh perbedaan tunas air dengan mata bud. Baik, akan saya kasih contoh. Ini adalah tunas air yang ada di ketiak daun. Setiap ketiak daun itu muncul tunas, ini yang disebut tunas air. Kemudian
sampingnya atau sisinya itu ada yang tonjolan, itu namanya tunas bud. Dan untuk pembuahan yang saya lakukan untuk pembentukan batang tersier menggunakan tunas air di batang sekunder. Kemudian setelah daun ke-14, contoh seperti ini adalah batang tersier dari tunas air. Setelah mata tunas ke-14, saya potes di sini. Akhirnya ini tunas air di daun ke-14. Nah, ini masih ada mata budnya atau tunas bud. Nah, ini tunas air di daun ke-14. Alhamdulillah bawa bunga, dan sampai sekarang sedang masa variation atau perubahan warna. Setelah saya perhatikan, kalau kita potes pucuk dari sini kemudian kita gunakan dengan tunas air, itu yang saya perhatikan itu buahnya itu dompolannya kecil-kecil. Tetapi kalau kita gunakan yang ini, tunasnya ini kita gunakan dengan tunas bud, setelah daun ke-14 itu dompolannya lumayan besar. Contohnya, nah ini menggunakan tunas bud di daun ke-14. Alhamdulillah cukup besar. Nah, ini tidak dilakukan penjarangan dan tidak dilakukan treatment GA3. Cukup besar. Jadi demikian yang bisa saya bagikan, perbedaan batang primer, batang sekunder, dan batang tersier, serta tunas bud. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon izin untuk para senior, pengangguran bukan untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman apa yang saya dapat dari para senior. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.